marketing di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan. Dia punya kekasih bernama Mayera. Mayera tipe gadis pintar, tapi lumayan boros. Setiap bulan, dia wajib beli sepatu dan baju baru agar terlihat modis. Mayera tinggal bersama dengan ayahnya, Segal. Sedangkan Mohit tinggal patungan dengan sahabat serta teman kantornya yang bernama Imi. Meski Mayera lebih tajir, dia tidak permasalahkan jabatan Mohit, bahkan dia tidak gengsi walau harus dijemput oleh Mohit menggunakan sepeda motor. Lanjut cerita, akhirnya Mohit naik jabatan sebagai senior eksekutif. Untuk merayakannya, Mohit membeli mobil baru dan mengantar Mayera berbelanja. Mohit memamerkan kartu goldnya pada Mayera. Namun saat Mayera membayar belanjanya, Mohit terkejut, ternyata Mayera mempunyai kartu platinum. Mayera sengaja menyembunyikannya untuk menjaga perasaan Mohit. Kencan mereka masih berlanjut sampai dinner. Karena sudah naik jabatan, Mohit pun melamar Mayera. Dan Mayera menerimanya. Meski sudah menjadi senior eksekutif, Segal tetap tak merestui Mohit sebagai menantunya. Dia ingin punya menantu yang punya perusahaan, bukan bekerja untuk perusahaan. Lagi pula Segal sudah punya daftar lelaki mapan anak konglomerat. Mayera tak perlu bekerja dan tinggal menikmati gaji suaminya saja. Karena menurutnya, harta adalah hal terpenting dalam pernikahan. Selama ini Segal bekerja dan memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Namun gaji dia hanya sedikit. Dia merasa belum mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Bentar lagi dia pensiun, tapi dia ingin Mayera memiliki kehidupan yang mapan. Namun Mayera tetap dalam pendiriannya, karena baginya cinta adalah hal yang terpenting dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, Segal pun mendatangi Mohit ke kantornya. Dia ingin memastikan bagaimana kelakuan calon menantunya itu. Dia juga akan menguji apakah Mohit benar-benar pantas untuk anak sematawayangnya itu. Pertama, Segal meminta Mohit bertanding squash dengannya setiap sore. Dan Mohit pun setuju. Sorenya saat bertanding, Mayera meminta Mohit untuk mengalah saja, supaya ayahnya senang karena ayahnya tidak suka kekalahan. Mohit pun kalah dan akhirnya mendapat cacian dari calon mertuanya itu. Suatu ketika, Segal melihat berita di TV bahwa dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Resesi telah membunuh industri penerbangan, alhasil perusahaan tempat Mohit bekerja mengalami kebangkrutan dan mem-PHK 1.000 karyawannya. Segal sangat senang dan langsung menuju ke kantor Mayera untuk merayakan kesedihan anaknya. Sementara Mayera sedang bersama atasannya, dia akan dipromosikan dan diminta menetap di Dubai. Mayera akan diberikan fasilitas dan kenaikan gaji dari kantornya. Namun Mayera menolak tawaran tersebut karena sebentar lagi dia akan menikah dengan Mohit. Setelah bertemu dengan Mayera, Segal langsung memberitahu hal tersebut. Mayera bersikap tenang dan berusaha menelpon Mohit, tapi ternyata Imi, sahabat Mohit yang mengangkat teleponnya. Akhirnya Mayera berpura-pura berbicara dengan Mohit dan bertindak seakan Mohit tidak dipecat di depan ayahnya. Setelah ayahnya pergi, Mayera bergegas pergi ke kantor Mohit. Sampai di sana dia melihat Mohit yang akan melakukan wawancara pada wartawan bahwa dia telah kehilangan pekerjaannya. Mayera segera datang dan menghentikannya. Mayera menjelaskan bahwa dia sudah berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa Mohit tidak di-PHK. Mayera takut ayahnya akan melarangnya menjalin hubungan dengan Mohit, tapi Mohit malah merasa kecewa karena Mayera lebih mementingkan kebohongan daripada dirinya yang telah kehilangan pekerjaannya. Namun demi menjaga hubungan, Mayera minta maaf dan mereka kembali baikan. Lanjut cerita, Segal orangnya sangat detail. Dia menelpon Mohit untuk segera memberikan semua dokumen dan data diri kepadanya. Karena dia ingin menyelidiki apakah Mohit pernah melakukan pelanggaran. Padahal saat ini Mohit harus melakukan wawancara. Namun dia mendapat jabatan lebih rendah dari sebelumnya, sehingga dia pun menolak bekerja di sana. Mayera lalu menyarankannya bekerja sebagai manajer marketing Inner Beauty yang menjual BH dan celana dalam. Mohit ogah melakukannya, meski gaji akan lebih banyak dari sebelumnya. Mohit lanjut mencari pekerjaan, namun dia selalu ditolak. Dan untuk menghilangkan penat, Mohit pun jalan-jalan mentraktir Mayera dan teman-teman dengan sisa uangnya di bank.
Scene berlanjut, saat Mohit akan wawancara kerja, Segal menelpon dan memberitahu bahwa dia akan segera pergi ke kantor Mohit. Mohit pun langsung menelpon Imi untuk membantunya mengalihkan perhatian VK Segal. Dengan cepat, Mohit langsung menuju ke kantor lamanya dan langsung mengajak Segal pergi makan siang. Segal mengetahui bahwa Mohit pernah melakukan pelanggaran, seperti telat bayar kos dan sebagainya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Mohit memuji Segal yang begitu hebat. Dia bahkan bisa mendapatkan gaji yang besar dibanding tempat dia bekerja sekarang. Selesai makan, Mohit pun membayar makanan mereka. Namun saat mau bayar, ternyata kartu Mohit sudah tidak bisa digunakan lagi. Mohit juga tidak membawa uang cash. Dia pun meminta Segal untuk membayar dulu dan berjanji akan menggantinya setelah mengambil uang di ATM. Dan setelah menarik uang di ATM, Mohit baru menyadari kalau uangnya sudah habis. Tapi Mohit bilang kalau mesin ATM sedang error. Sehingga Segal pun meninggalkan Mohit dengan perasaan kecewa. Setelah Segal pergi, Mohit mendapat banyak telepon yang menagih kreditnya. Karena harus segera dibayar, dia pun meminta bantuan Mayera Rp40.000. Dengan senang hati, Mayera memberikan uangnya, bahkan melebihkan Rp10.000 dari yang dibutuhkan Mohit. Mohit pun bertanya, seandainya dirinya harus menjadi pelayan, apakah Mayera mau menikah dengannya? Mayera menjelaskan bahwa dia akan tetap menerima Rohit. Mayera yakin Mohit akan mendapatkan pekerjaan yang bagus karena dia lulusan terbaik. Lanjut cerita, Mohit kembali bermain squash bersama Segal. Tapi kali ini Mohit bermain dengan penuh amarah dan sama sekali tidak mau mengalah pada Segal. Lalu dia memenangkan pertandingan dengan mudah. Mayera menegur Mohit karena hal itu. Dia juga meminta Mohit untuk tidak membantu ayahnya mencari pekerjaan, karena menurutnya ayahnya sudah capek bekerja dan dia ingin ayahnya istirahat saja. Oke, promise? Oke. Namun saat di ruang ganti, Segal meminta Mohit untuk membantunya mencari pekerjaan dan merahasiakan hal itu pada Mayera. Mohit pun terpaksa menyetujuinya. Mohit diam-diam membantu Segal membeli laptop dan mengajarinya cara menggunakannya. Dia juga mengirimkan email ke beberapa perusahaan melamar pekerjaan untuk Segal. Malam harinya, Mayera mengajak Mohit ke bar untuk berpesta. Mayera memesan minuman mahal dan berkata akan membayarnya. Sikap Mohit menjadi nggak jelas karena dia merasa kecil di hadapan Mayera. Namun Mayera kembali menghiburnya dan mengatakan bahwa dia akan selalu bersamanya. Keesokan hari, Mohit kembali mencoba melamar pekerjaan lagi, namun dia kembali ditolak. Karena frustasi, Mohit sampai mengemis agar perusahaan tersebut mau menerimanya, namun hal itu tidak berhasil. Mohit semakin kesal, perilakunya mulai berubah dan tak mau lagi diajak Mayera nonton bareng. Lanjut cerita, Mohit datang untuk merayakan ulang tahun Mayera. Mayera menutup mata karena dia mengira Mohit akan memberikannya hadiah berupa bunga. Mohit pun merasa malu karena dia tidak bisa membelikan kekasihnya sebuah hadiah. Mayera pun kecewa. Tak lama teman-teman pun datang membawa hadiah. Membuat Mohit semakin malu dan minder. Masalah Mohit datang lagi ketika sahabatnya, Imi, meminta Mohit untuk membayar sewa apartemen. Dia juga meminta Mohit untuk segera mengembalikan uang yang dia pinjam. Imi menyarankan Mohit untuk segera mencari pekerjaan. Dia meminta Mohit untuk menurunkan gengsinya dan mau bekerja di bagian bawah. Namun Mohit malah marah dan menyuruh Imi untuk pergi. Sebelum pergi, Imi malah mengira Mohit sudah mulai menikmati hidupnya sebagai seorang pengangguran. Scene lalu berlanjut. Mohit kembali meminjam uang ke Mayera untuk membayar sewa apartemen. Namun Mayera menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai cukup uang karena selama ini dia membayar semua kebutuhan mereka berdua. Uangnya juga sudah terlanjur dibuat beli tiket konser. Mendengar hal itu, Mohit terkejut dan menyalahkan Mayera yang boros itu. Mayera kesal. Dia sudah berkorban selama ini. Mohit bahkan tidak mengucapkan terima kasih, malah memarahinya. Mohit juga semakin kesal. Dia menganggap Mayera mengungkit-ungkit pengorbanannya dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang dikeluarkan Mayera untuknya. Mayera meminta Mohit segera menurunkannya. Tak pikir panjang, Mohit pun mengeluarkan Mayera dengan kasar. Lanjut cerita, Segal akhirnya diterima kerja di salah satu perusahaan karena bantuan Mohit. Lalu Segal menelpon Mohit yang tengah menjual mobilnya.
agar nanti sore ia berkenan datang ke rumah untuk acara penting. Lalu Segal juga menelpon Mayera agar pulang lebih cepat karena ada acara penting. Sedangkan Mohit, setelah mendapat uang, dia segera menemui Mayera di kantornya untuk mengembalikan semua uang yang ia pinjam. Masalah mereka tak menemui jalan keluar karena sama-sama ego. Pada akhirnya mereka pun putus. Break up. Segal juga pergi membelikan cincin untuk tanda bahwa dia sudah menyetujui pernikahan Mohit dan Mayera. Meski dia sudah putus, Mohit tetap datang ke rumah Mayera sebelum Mayera pulang untuk mengucapkan selamat pada Segal. Namun tak lama, Mayera malah pulang dan dia nampak sangat marah melihat Mohit ada di rumahnya. Mayera menjelaskan bahwa mereka berdua sudah putus, dan Mohit juga mengaku bahwa dia sebenarnya sudah kehilangan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Segal marah besar dan 100% menolak Mohit untuk jadi menantunya. Lanjut cerita, karena sudah putus dari Mohit, Mayera kembali menemui atasannya untuk menerima tawaran pindah kantor Dubai dan kenaikan gaji kemarin. Atasannya bilang bahwa Mayera harus mencobanya dulu 1 minggu. Jika Mayera berhasil membuat mereka terkesan, maka dia akan dipromosikan. I say thank you. Thank you so much, sir. Di saat yang sama, Mohit mengembalikan uang ini dan berkemas. Imi menyesal telah menyakiti hati Mohit dan merayunya untuk tidak pergi. Tapi semua perabot sudah ia jual dan Mohit akan pindah ke tempat yang lebih kecil. Mohit menurunkan gengsinya dan menerima tawaran kerja sebagai manajer di sebuah kafe. Meet Mohit, you counter manager. Sementara selama bekerja di Dubai, Mayera selalu teringat kenangan manis bersama Mohit. Sehal juga begitu, dia merasa kesepian dan selalu teringat momen bersama Mohit. Padahal saat ini Mohit sudah berdamai dengan keadaannya, juga dengan pekerjaannya. Lanjut cerita, Segal kembali ke toko emas bersama temannya, Gusyaran, untuk menjual cincin. Saat itu Gusyaran bertanya, kenapa Mohit masih mau membantu Segal mencari pekerjaan, meski sudah putus dengan Mayera. Mendengar hal itu, Segal pun akhirnya sadar bahwa Mohit mencintai Mayera dengan tulus. Segal tak jadi menjual cincinnya yang sedang melonjak naik. Mohit adalah lulusan terbaik. Dia yakin cepat atau lambat, Mohit akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Segal pun berencana menyatukan anaknya kembali dan menikahkan mereka berdua. Namun sesampainya di rumah, ternyata Mayera sudah kembali dari Dubai. Mayera memperlihatkan rumah barunya di Dubai dan meminta ayahnya untuk berkemas karena mereka akan pindah ke Dubai. Ia sangat bahagia karena bisa mewujudkan impian ayahnya selama ini. Segal jadi bingung, ia tak mungkin menolak ke Dubai bersama anaknya. Sehingga dia meminta bantuan Gusyaran agar mempersulit visanya supaya mereka bisa menunda pemberangkatan. Keesokan harinya, Segal pergi menemui Imi untuk bertanya di mana Mohit sekarang. Imi lalu membawa Segal ke manajer garasi mobil yang akhirnya mengantar mereka ke kafe tempat Mohit bekerja. How can I help you, sir? Di sana Segal sengaja membuat Mohit marah dengan meremehkan pekerjaan Mohit yang sekarang. Ia memberitahu bahwa Mayera diterima kerja dan akan pindah ke Dubai. Mayera orang yang manja dan sombong, dia bisa meninggalkan kekasihnya saat kekasihnya bangkrut. Mendengar hal itu Mohit sangat marah. Mayera bukan wanita seperti itu, tapi Segal kembali menegaskan bahwa 3 jam lagi mereka akan berangkat ke Dubai. Setelah Segal pergi, teman kerja Mohit menyarankan agar Mohit pergi ke rumah Mayera untuk meminta maaf padanya dan mencegahnya pergi. Sementara setelah Segal sampai di rumah, Gusyaran bilang tak bisa mencegah Mayera yang sudah menyiapkan visa dan paspornya. Mendengar hal itu, Segal sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk mempersatukan mereka. Namun tak lama kemudian, Mohit datang memanggil Mayera.
Segal pun langsung berakting mengusir Mohit dari rumahnya. Mohit meminta Segal untuk tidak menghina pekerjaannya dan teman-temannya, juga berhenti menjelek-jelekan Mayera. Mohit sadar bahwa di mana ada cinta, di situ ada kebahagiaan, tapi Segal masih tetap merendahkan Mohit. Mayera yang mendengarnya sudah tidak tahan lagi. Dia membela Mohit dengan berkata, Mohit adalah juara nasional di permainan squash. Namun dia rela mengalah demi ayah. Dia juga membantu mencari pekerjaan untuk ayah dan melakukan segalanya demi Mayera. Akhirnya Mayera mengaku masih mencintai Mohit. Dia menerima Mohit apa adanya. Akhirnya mereka berdua pun kembali bersatu. Segal akhirnya merasa senang karena rencananya berhasil. Mayera dan Mohit merasa bingung dengan sikap Segal. Segal menjelaskan bahwa generasi kalian selalu melakukan kebaikan dari apa yang dikatakan orang tua. Karena itu dia pura-pura mengadu domba mereka dan melihat apakah mereka masih saling mencintai. Segal membuat syarat terakhir untuk merestui hubungan mereka, di mana dia meminta Mayera mengizinkannya bekerja. Kebetulan hari itu adalah wawancara kerjanya. Segal langsung mengenakan setelan barunya dan mereka sama-sama mengantar Segal untuk wawancara kantornya. Sambil menunggu hasil wawancara, Mohit dan Mayera pergi ke kafe. Mohit mempunyai ide. Mayera memodalinya membuat kafe dan dia punya skill pemasaran yang handal, sehingga dia yakin kafenya akan berjaya. Mayera setuju dengan ide tersebut, namun tak lama kemudian Segal kembali dengan muka yang murung. Ternyata itu hanyalah prank. Segal diterima sebagai CEO baru perusahaan. Semua orang pun senang. Mayera tak jadi pindah ke Dubai karena akan menikahi Mohit. Film ini pun selesai dengan sedikit membagongkan ya guys. Kok bisa ya Segal diterima sebagai CEO yang baru? Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.